Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh pekan ke-11 dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik bersama saya, Ibu Yanti Frida. Perhatikan slide berikut, kita akan belajar mengenal proses menghasilkan listrik dari PLTA. Tentu kalian ingat bahwa PLTA adalah kependekan dari pembangkit listrik tenaga air. Gambar berikut ini menunjukkan proses sederhana dari PLTA. Kita perhatikan prosesnya dimulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah kumpulan air. Kumpulan air yang banyak dalam keadaan diam itu memiliki energi potensial. Ketika airnya dialirkan seperti ini, maka akan terjadi perubahan energi dari energi potensial berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Ketika air bergerak akan terjadi proses nomor 2, yaitu air yang bergerak akan menyebabkan kincir airnya berputar. Ketika kincir air berputar, maka akan berpengaruh pada proses yang ketiga. Proses yang ketiga adalah, putaran kincir airnya ini akan menggerakkan turbinnya bergerak. Ini yang dinamakan turbin ya, yang seperti cakram lingkaran ini. Kemudian akan terjadi proses nomor 4. Energi gerak yang dihasilkan dari kincir air melalui turbin itu akan masuk ke nomor 4, namanya generator. Di generator inilah energi gerak tadi diubah menjadi energi listrik. Kalau sudah menghasilkan energi listrik, maka akan masuk ke proses 5, yaitu penyaluran energi listrik melalui proses transmisi. Proses transmisi itu seperti apa? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah menghasilkan listrik. Listrik ini tentu harus disalurkan ke konsumen yang memerlukannya. Maka diawali dari pembangkit tadi, ini ya, dari sistem pembangkit tadi sudah dihasilkan energi listrik. Energi listriknya kemudian masuk ke dalam gardu. Gardu ini berisi trafo atau transformator yang bertugas untuk mengubah, boleh menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sesuai dengan keperluan. Maka di sistem pembangkit, listrik yang dihasilkan ditingkatkan voltasenya atau tegangannya di transformator penaik tegangan. Setelah itu barulah mereka dialirkan di menara sutet. Nah ya, menara sutet. Sutet itu kependekan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Nah, di sistem transmisi inilah energi listrik yang dihasilkan jauh sekali itu akan disalurkan sampai ke konsumen yang memerlukan. Di sini kalau sudah masuk ke sutet itu akan ada transformator penurun tegangan. Jadi kalau tadi ini penaik tegangan, baru dia masuk sistem transmisi di menara sutet. Nah, nanti setelah itu akan diturunkan kembali disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Dari transmisi yang tadi, yang sutet tadi, untuk industri bisa langsung digunakan karena industri memerlukan energi listrik yang sangat besar, tegangannya harus tinggi. Sementara untuk ke konsumen-konsumen yang memerlukan tegangannya tidak terlalu tinggi, maka dia mengalami perubahan tegangan, diturunkan lagi. Kalau tadi sudah dinaikkan, sekarang diturunkan.
Dari penurunan tegangan ini barulah masuk ke jaringan atau sistem distribusi. Nah, di sini ya ada trafo step down disesuaikan. Untuk bisnis maka tidak melalui trafo step down, tapi biasanya langsung untuk mal-mal, kemudian untuk bisnis-bisnis yang memerlukan tegangan yang lebih tinggi itu dari jaringan yang pertama langsung masuk. Tapi kalau untuk ke rumah-rumah di sini ada trafo step down lagi, diturunkan lagi. Nah, diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya hanya memerlukan sekitar 220 volt. Dari situlah energi listrik yang dihasilkan dari PLTA yang jauh bisa kita nikmati melalui sistem transmisi, sistem distribusi, sampai akhirnya dinikmati oleh konsumen. Ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, perhatikan anak-anak, dari sistem transmisi ke sistem distribusi itu ada penurunan voltase atau tegangan. Penurunan tegangan listrik ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, sekali lagi. Jadi kalau industri dia langsung dari menara sutet karena perlu tegangan tinggi. Kalau ke mal-mal itu biasanya menggunakan step down yang pertama. Tapi kalau sampai ke rumah kita hanya memerlukan yang sedikit saja, voltasenya 220 volt ya. Jadi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi proses menghasilkan dan menyalurkan listrik itu sistemnya seperti itu. Bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga yang lain? Sistemnya sama, prinsipnya sama. Dari pembangkit, apakah itu pembangkit listrik tenaga uap, tenaga panas bumi, tenaga angin, sistemnya sama. Dari sistem pembangkit masuk ke sistem transmisi, kemudian jaringan distribusi. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, ini tugas untuk kalian. Silahkan buka latihan tema 4 subtema 1, buku jilid 6B muatan IPA halaman 30, nomor 1-5 di buku tulis. Kemudian nanti dikumpulkannya tentu saja pada pekan berikutnya, plus satu tugas lagi, yaitu silahkan ditanyakan kepada orang tuamu berapa tagihan listrik selama 3 bulan berturut-turut, kemudian kamu tuliskan dalam buku tulis yang tadi. Jadi di atasnya ada latihan tema 4 subtema 1 muatan IPA, di bawahnya ada tagihan listrik selama 3 bulan. Jelas ya tugasnya? Kalau sudah jelas, pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang tidak jelas nanti boleh bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa pandemi ini segera berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.